mereka untuk lebih berkembang, lebih dikenal di Indonesia maupun di dunia. Pengrajin musik, alat musik tradisi. Lebih memperkenalkan, terus masuk ke dunia konteksnya lebih. Jadi sangat kami hargai peran dari teman-teman dari media untuk terus mengangkat serba-serbi tentang musik Indonesia. Selamat datang kepada perwakilan Mendikbudristek. Betul ya? Betul. Stek. Mendikbudristek. Mbak Irni ya, mewakili Pak Menteri ya. Kementerian maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya kepada AMI Award tahun ini ya, sebagaimana kita pernah ketemu ya. Tahun ini AMI Award penuh didukung oleh Mendikbudristek. Gilang dan timnya tadi kita sudah melihat penampilan mereka. Jadi kembali ke pertanyaan, maksud daripada hari ini adalah untuk meluncurkan ya portal yang namanya AMI Etnik ya. Walaupun belum sempurna, tapi ini uji coba secara soft launching, nanti sama-sama bisa kita lihat. Tujuannya adalah bahwa yang namanya AMI itu kan memberikan penghargaan ya kepada musik Indonesia, kepada mereka yang berprestasi luar biasa di musik Indonesia. Dan selama ini memang sudah 25 tahun kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang berhasil dalam dunia rekaman lah katakan ya. Tetapi kita belum sempat memberikan perhatian, penghargaan kepada para musisi tradisi maupun juga para pengrajin tradisi yang sebenarnya sangat berjasa atas kemajuan industri pop sekarang. Itu jangan lupa itu. Penghargaan kepada musisi dan musik tradisi tidak cukup hanya dengan memberikan piala, ya, tapi memberikan kesempatan buat mereka untuk lebih berkembang, lebih dikenal di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini bentuk penghargaan kepada musisi dan musik tradisi Indonesia agar mereka bisa lebih dikenal, lebih diangkat. Situasi darurat seni tradisi Indonesia. Situasi darurat seni tradisi Indonesia, di dalamnya ada musik. Ya, karena kalau tidak diperhatikan, ini lama-lama bisa punah. Dan kalau punah, begitu banyaknya besarnya ya kearifan lokal tradisi yang hilang begitu saja. Memang kami bukan yang pertama untuk memperhatikan ini, mereka ya. Banyak sekali inisiatif, ya. Tapi kami juga terpanggil untuk ikut, ya, mendorong dan melestarikan dan bahkan memajukan seni tradisi musik dalam rangka seni tradisi tadi. Itu simpelnya, ya, bahwa ini bentuk penghargaan bukan hanya piala, ya, tapi kesempatan untuk mereka. Jangan sampai kita lupakan, bahkan kita kalau bisa kita ajak dunia melihat begitu kayanya musik tradisi dan begitu hebatnya pengrajin musik tradisi. Kepentingan Kemendikbud gitu ya. Ya, salah satunya memfasilitasi dan mendukung kegiatan AMI Award, salah satunya ya AMI Etnik sekarang ini guna memberikan penguatan ekosistem musik tradisi itu sendiri. Dan khususnya untuk AMI Etnik adalah kita mencoba selalu mendukung dan mensupport pembangunan di ekonominya pengrajin musik, alat musik tradisi ya, gitu. Yang selama ini kita tahu alat musik tradisi kadang-kadang banyak ditinggalkan sama anak-anak muda zaman sekarang. Musik tradisional adalah salah satu keunggulan Indonesia, dan musisinya terus terang jauh lebih banyak sebagai musisinya daripada ketimbang mereka-mereka seperti saya yang memainkan musik modern. Dan memang sudah ada undang-undangnya sebetulnya, undang-undang nomor, mungkin bisa lebih menjelaskan, undang-undang nomor 5 tahun 2017, yaitu mempertahankan kebudayaan dan
mungkin bahasa mempertahankan sudah agak bosan mungkin ya. Jadi bagaimana lebih memperkenalkan, terus masuk ke dunia konteksnya lebih ke musik tradisional untuk bisa masuk ke dunia modern management. Nah mungkin singkat cerita saya juga sering bersilaturahmi sama sahabat teman saya itu Chandra, karena beliau lah yang lebih ahli mengenai LNK segala macam. Waktu itu saya sering menanyakan banyak soal LNK karena yang berkecimpung di LNK sebenarnya Chandra gitu. Tapi saya pikir salah satu untuk menggerakkan musik tradisional ini yang musisinya sebegitu banyak yang saya sering keliling-keliling, untuk menggerakkan ekosistemnya, salah satunya itu adalah memang menurut saya pada saat itu yaitu LNK, supaya diperdengarkan, ujung-ujungnya kan kuping ya menurut saya, diperdengarkan supaya aktif. Sebetulnya LNK ini kalau saya obrolan jalan sama Chandra itu kan hanya sistem aja, sistem menarik uang terus didistribusikan, hanya itu aja sebetulnya. Tapi kalau menurut saya dengan adanya LNK yang spesial untuk musik tradisional, yang saya tahu memang LNK itu tidak ada genre sebetulnya, tidak ada yang mau musik apa aja gitu. Dia bagikan sistem. Tapi menurut saya binatang ini ya musik tradisional ini adalah suatu hal yang memang kita harus jaga bersama. Nah, setiap saya keliling-keliling ke bersilaturahmi dengan para musisi tradisional di seluruh provinsi yang dibilang mungkin ada 30.000 musisi katanya, ya karena belum ada catatan. Jadi, dan ada alat musik tradisional yang cukup itu banyaknya katanya, karena belum ada catatan. Katanya. Tapi banyak betul katanya. Kalau dibilang ribuan bisa dibilang ribuan. Dan mungkin sekarang menjadi ratusan karena hilang. Kita tadi ada pertanyaannya, jawabannya semuanya sebenarnya. Nah mungkin waktu itu dari Kemdikbud juga kami menyarankan untuk membuat kongres musik tradisional yang pertama. Jadi bagaimana caranya untuk mereka di setiap daerah jangan sampai mereka itu tutup membuat alat musik tradisional. Benar. Karena kalau mereka yang mungkin kurang diperhatikan, ya udah nggak ada bunyi, ya udah hilang jadi. Punah ya. Kebudayaan jadinya hilang. Iya. Masuknya ke situ. Jadi pada saat itu kita membuat kongres-kongresan mungkin. Nanti mungkin saya akan minta, kita bikin kongres yang realnya gitu, seminggu dengan datang banyak. Soal kayu, tadi juga saya memperlihatkan sama Chandra ngapain ya, jadi kita baru pakai kayu. Tapi tanpa ini nggak ada bunyi. Jadi cukup banyak ya, dan alat musik itu akan mendorong perkembangannya, hulunya akan aktif menurut saya. Karena kalau tidak ada hilirnya di zaman sekarang, hulunya jadi istilahnya nggak ada duitnya. Iya. Malas kan? Bagaimana nih untuk mengaktifkan si hulu ini? Bikin aja hilirnya. Jadi ya LNK istilahnya. Itu sebenarnya dalam konteks musik tradisional ini udah kayak telur dan ayam, mana duluan? Ya udahlah, lakukan dua-duanya. Bawa ke misalnya ekspor. Ya, itu jauh lebih gampang karena di WA saya ada grup para dosen-dosen yang tinggal di Prancis, di Kanada, di Los Angeles, yang di Rusia, ada semuanya mereka. Cuma memang nggak diangkat. Tapi ada juga yang mereka yang sudah rekaman dengan kayak pemain kendang dari Sulawesi, sudah diambil soundnya sama Michael Jackson segala macam. Itu orang Indonesia itu? Ya? Orang-orang Indonesia itu? Orang-orang Indonesia. Yang di luar negeri? Iya, orang-orang Indonesia semuanya. Dan ya memang harusnya di Dikbud juga ada catatannya gitu. Ini karena mereka ini yang setiap hari memperkenalkan Indonesia lebih banyak sustainable-nya ketimbang mungkin para pejabat dubes atau apa. Dan ada
dosen yang sudah 40 tahun di KLR, itu networknya gila. Dia bilang, saya kenal si ini, saya kenal si ini. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan ada musisi yang besoknya berkesinambungan, bahkan bukan musisi, tapi alat musik aja berkesinambungan sama pemain perkusinya yang suka bermain sama Beyonce. Hanya sedikit aja terakhir. Benar. Atau siapa aja. Sama sih kita kayak pemain-pemain Latin kan banyak yang orang kita bukan. Cuman ini belum kita sebarluaskan karena mereka nggak tahu cara mainnya, nggak tahu di mana belinya, bagaimana dengan sesando dan lain-lainnya. Ada berapa banyak ya? Banyak banget gitu. Cuman memang kompleksitasnya itu ya coba kita terima kasih dulu nih. Boleh. Masya Allah, Ami, Masya Allah deh pokoknya. Buat saya memang bisa dibilang salah satu perwakilan dari pengrajin musik tradisi, mengucapkan banyak beribu terima kasih ini dengan Ami, dan juga dari Kemendikbud juga, apalagi Mas Gilang juga yang supportnya Masya Allah nih. Sulit, mungkin entah kenapa saya juga kurang tahu ya, maksudnya bagian di lapangan, maksudnya di sana itu gimana, kenapa kita bisa sulit. Terkadang apalagi kayak Maple, Maple itu. Maple itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kayaknya di Indonesia banyak banget. Iya. Tapi kenapa saya Maple itu kurang lebih 3 tahun saya nggak bisa dapat Maple? Nggak tahu, saya juga bingung gitu. Tapi is okay lah, oke. Terkadang, Oke lah. ya, terkadang juga saya apalagi kalau yang ada customer kan, dia kan dia minta customize barang. Saya mau dong kayunya yang ini, kayu yang ini, kayak gini gitu. Terkadang, aduh mohon maaf, yang kayu yang dimaksud ada yang kita susah dapat. Ada lagi, ini unik sebenarnya. Iya. Kita seharusnya patut berbangga diri sebagai warga Indonesia juga ya, karena memang beberapa pemesan yang dari luar negara kita, Iya. mereka cuma bilang gini, saya mau kayu Indonesia karena kayu Indonesia bagus-bagus. Bisa nanti melalui kami juga. Dan alat tradisi ini seperti juga saya di Jogja, pengrajin itu mempunyai cara masing-masing menentukan nada pitch-nya ya. Tetapi untungnya nada, kalau sesando kami ada bantalannya yang bisa menyesuaikan. Kalau kurang naik, dinaikin aja.